Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Awang, kelas Biologi Sains A dengan NIM 220108500003. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang senyawa metabolik sekunder pada mata kuliah kimia organik. Kemudian selanjutnya itu jenis senyawa metabolik sekunder. Pada kesempatan kali ini saya mengambil 3 jenis senyawa metabolik sekunder, itu ada flavonoid, tanin, dan antosianin. Kemudian, untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai flavonoid. Jadi untuk senyawa flavonoid adalah senyawa polifenol yang banyak ditemui di dalam tanaman, yang dimana flavonoid ini memiliki sebuah struktur kimia, itu ada C6, C3, C6, yang dimana C6-nya itu ada 2, yang dimaksud dengan cincibenzena, yang dapat dihubungkan oleh rantai alfatik tiakarbon. Kemudian ada manfaat flavonoid. Manfaat flavonoid di sini itu dapat mencegah kerusakan sel, jaringan akibat radikal bebas, dapat mengurangi peradangan dan volume endema, dapat menghambat pertumbuhan bakteri, membantu tubuh menyerap vitamin C yang lebih baik. Kemudian apabila flavonoid itu memiliki sebuah nutrisi yang penting bagi tubuh yang dapat kita temukan di kol ungu, teh, coklat hitam, dan kedelai. Pembahasan selanjutnya itu mengenai gugus fungsi flavonoid. Jadi untuk gugus fungsi flavonoid itu ada 2. Pertama itu ada gugus hidroksil, yang dimana gugus ini dapat menyebabkan perubahan komponen organik pada sel mikroba, mengganggu transfer nutrisi dan berakibat toksik terhadap jamur. Kemudian gugus yang kedua itu ada gugus keton, yang dimana gugus keton di sini adalah gugus yang memiliki sebuah cincin aromatik B pada flavonol yang bertanggung jawab atas aktivitasnya sebagai antioksida. Untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai senyawa tanin. Jadi tanin adalah senyawa alami yang biasa kita temukan di dalam makanan maupun minuman. Contohnya itu teh, kopi, dan coklat. Tanin di sini bersifat antioksidan yang dapat dipercayai menjaga kesehatan tubuh, mencegah berbagai jenis penyakit. Kemudian ada manfaat tanin. Manfaat tanin di sini itu dapat mengikat radikal bebas yang merusak protein, DNA, dan lemak pada sel dan jaringan. Dapat merangsang sistem kekebalan tubuh, menurunkan tingkat peradangan, menurunkan risiko masalah kesehatan kronis, mengurangi produk gas metana saat proses pencernaan berlangsung. Pembahasan selanjutnya itu ada pembahasan mengenai gugus fungsi tanin. Gugus fungsi tanin di sini itu ada 2, gugus hidroksil dan gugus karboksil. Tanin juga biasa disebut dengan senyawa polifenol yang dihasilkan oleh tanaman. Tanin memiliki berat molekul lebih dari 500. Tanin juga dapat mengendapkan protein dari larutan berair karena memiliki fungsi gugus fungsional yang dapat berinteraksi dengan molekul protein. Tanin memiliki beberapa jenis atau sifat, diantaranya itu berwarna kuning atau putih mengkilat, hampir tidak memiliki warna, memiliki aroma dan rasa yang khas, terdiri dari unsur C, H, dan O, dan sering membentuk molekul yang besar. Untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai antosianin. Jadi antosianin di sini adalah senyawa bioaktif yang bersifat antioksidan dan memberikan warna merah, ungu, dan biru pada tumbuhan. Senyawa
Antosianin ini juga disebut dengan polifenol yang banyak kita temukan di alam, contohnya pada buah, sayur, bunga, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Jadi untuk manfaat antosianin itu dapat mampu meredamkan radikal bebas, melindungi sel normal, protein dan lemak pada kerusakan, membantu mencegah penyumbatan dan kerusakan pada pembuluh darah, melindungi retina dari paparan cahaya biru, mengurangi risiko katarak, mencegah retinopati diabetik, dan mampu mengatasi penyakit diabetes. Selanjutnya, pembahasan mengenai gugus fungsi antosianin. Gugus fungsi antosianin ini adalah gugus hidroksil yang terikat pada cincin aromatik yang mampu menyumbangkan atom hidrogen pada radikal bebas. Hal ini membuat antosianin memiliki sifat antioksidan yang dapat meredam radikal bebas dan melindungi sel normal, protein, dan lemak dari kerusakan. Kemudian ada karakteristik mengenai antosianin, yaitu ada 4. Yang pertama itu berwarna ungu, merah, dan biru. Yang kedua itu termasuk flavonoid. Yang ketiga itu antioksidan. Yang keempat itu biasa digunakan sebagai pewarna alami. Ya baik, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil mengenai pembahasan senyawa metabolik sekunder itu bahwa antosianin, tanin, dan flavonoid adalah senyawa fenolik yang sering ditemukan dalam tumbuhan yang memberikan warna, perlindungan terhadap lingkungan, serta manfaat kesehatan, yang dimana antosianin adalah pigmen yang memberikan warna merah, biru, dan ungu pada tanaman. Kemudian tanin di sini itu memberikan rasa pahit serta memiliki sifat antioksidan. Flavonoid adalah kelompok besar senyawa yang meliputi antosianin dan memiliki berbagai manfaat kesehatan termasuk antiinflamasi dan anti kanker. Jadi ketiga senyawa ini selalu atau sering bekerja sama untuk meningkatkan perlindungan terhadap tanaman dan memberikan efek positif bagi tubuh manusia. Jadi cukup sekian penyampaian mengenai senyawa metabolik sekunder. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.